Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Suapsuscare bareng aku Ali. Siapa di sini yang kalau reparasi sepatu hasilnya kurang lekat? Bisa jadi itu karena lem lama sepatu kamu belum dibersihkan secara maksimal guys. Mas, tapi sudah aku amplas kok. Biasanya amplas saja masih kurang. So di video kali ini aku akan bagikan 3 bahan yang bisa kamu pakai untuk membersihkan lem lama sepatumu yang jebol agar saat diaplikasikan lem baru hasilnya kuat rekat. Mau tahu apa 3 bahan itu? Tonton terus video ini, semoga bermanfaat. Untuk bahan yang pertama itu aseton nih guys. Mungkin kalian sudah nggak asing ya sama bahan yang satu ini, karena cukup mudah juga untuk kita temukan di sekitar kita. Dan kalau kalian tahu pembersih kutek, itu isinya aseton guys. Buat yang belum tahu, penampakan aseton itu seperti ini guys. Jadi dia cairan bening, sedikit mengembun kalau kita pindah ke tempat yang baru, dan dia punya bau yang menyengat. Baiknya kamu menggunakan masker kalau ingin menggunakan aseton ini guys. Gunaan aseton ini yang pertama kita bisa gunakan untuk membersihkan lem tentunya. Dan yang kedua, bisa untuk proses pembongkaran sepatu. Cara kerja aseton itu, dia melarutkan material organik seperti lem. Jadi ketika lem bertemu aseton, maka dia akan melunak guys. Dan ketika itu, kita bisa membersihkan lem dengan mudah. Untuk membersihkan lem lama itu cukup simpel ya guys. Kita cukup siapkan kapas seperti ini. Kita beri aseton. Dan langsung aplikasikan ke bagian sepatu yang masih ada lem lamanya. Kita bisa lihat kapasnya berubah jadi kotor. Ini artinya lem lamanya mulai terangkat guys. Dan kamu bisa ulangi cara ini beberapa kali sampai bersih. Dan kalau untuk membongkar sepatu, kalian bisa siapkan botol jarum seperti ini. Kamu bisa isi dengan aseton. Kemudian langsung kita tetesi sedikit demi sedikit ke bagian yang mau kita bongkar. Contohnya seperti ini. Ini saya mau bongkar outsole bawah ini. Langsung saja saya tetesi. Jadi tarik perlahan sol atau bagian yang mau kita lepas sambil ditetesi aseton. Ini kalau teman-teman lihat lem lamanya dia melunak, jadi gampang kita lepas. Nih ya, kelihatan dia masih nempel. Nah, lepas. Kalau sudah lepas seperti ini, selanjutnya bisa kita lanjut bersihkan seperti cara yang pertama tadi. Jujur secara pribadi, aku lebih sering pakai aseton ini untuk membersihkan lem. Karena cocok untuk membersihkan lem di sol sepatu, juga di upper sepatu. Jadi lem yang ada di upper sepatu ini juga perlu kita bersihkan sebelum nanti proses pengeleman yang baru. Aseton ini juga cocok untuk upper yang lainnya. Seperti ini ada sweat, kemudian ada mesh, kanvas, leather sintetis, karet, dan plastik itu cocok. Tapi kita tetap nggak boleh menggunakannya secara berlebihan ya guys. Karena si aseton ini sifatnya korosif, jadi ketika kita menggunakannya terlalu banyak, malah bisa merusak material sepatu yang kita bersihkan. Untuk bahan yang kedua, di sini ada MEK nih guys, atau kepanjangannya bisa kita sebut methyl ethyl ketone. Dia punya penampakan seperti ini, mirip dengan aseton. Ketika kita pindahkan ke tempat yang baru, dia akan mengembun. Dan si MEK ini punya fungsi yang sama persis dengan aseton. Mas, terus bedanya apa antara aseton dan MEK? Nah, perbedaan MEK dibanding aseton, MEK itu jauh lebih kuat guys.
dia juga punya bau yang lebih menyengat. Dan kalau tadi saya jelaskan aseton itu cocok untuk membersihkan sol maupun upper, MEK penggunaannya lebih terbatas dikarenakan dia lebih kuat guys. Dia juga lebih korosif dibanding aseton, jadi dia cenderung tidak cocok ke semua bahan, hanya bahan tertentu saja. Kalau saya pribadi biasanya menggunakan MEK ini hanya untuk material sol saja. Jadi saya fokus menggunakan MEK untuk membersihkan sol seperti ini. Kenapa? Karena kalau menggunakan MEK ini untuk sol biasanya lebih efektif dan lebih cepat. Karena di bahan upper ini banyak material yang kalau kena MEK dia cenderungnya malah gampang rusak. Baik itu dari materialnya atau warnanya. Saya contohkan sedikit penggunaan MEK untuk membersihkan sol ini guys. Kalau saya bandingkan antara aseton dan MEK, MEK ini lebih efektif dan lebih cepat untuk mengangkat lem lamanya guys. Sebagai perbandingan di sini saya sudah siapkan leather sintetis. Nanti sebagian kanan akan saya bersihkan dengan MEK dan sebagian kiri akan saya bersihkan dengan aseton. Ini hasilnya, sayangnya di kamera tidak terlalu terlihat ya guys. Jadi di bagian yang saya bersihkan dengan MEK, dia terlihat lebih doff. Artinya semua lapisan coating leather ini dia terangkat sempurna. Dan di bagian yang saya bersihkan dengan aseton, dia masih ada sisa-sisa coating. Artinya tidak terangkat dengan sempurna coatingannya. Nah, untuk beberapa kasus leather sintetis yang dia ada lapisan tersendiri di dalamnya, kalau kita bersihkan dengan MEK, kita nggak cuma membersihkan coatingannya, tapi kita juga mengangkat sampai di bagian yang tengah-tengah itu. Akhirnya leather sintetisnya malah rusak gitu. Bahan yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah thinner. Yang ini kita pasti sudah tidak asing ya, dan mudah kita temui juga. Thinner juga bisa kita pakai untuk membersihkan lem dan juga untuk membongkar sepatu guys. Penampakan thinner sebetulnya sama-sama aja ya guys, seperti aseton dan MEK. Cairan bening, dan ketika dituang ke tempat baru dia sedikit mengembun seperti ini. Kalau dibandingkan dengan dua bahan sebelumnya, aku bisa bilang kekuatannya si thinner ini mirip dengan aseton guys. Jadi masih rekomen untuk membersihkan sol maupun upper. Secara pribadi aku cukup jarang ya guys menggunakan thinner ini untuk membersihkan lem di sepatu. Kenapa? Mungkin faktor sudah lebih nyaman ya guys menggunakan aseton dan MEK. Tapi thinner ini punya kelebihan tersendiri guys. Karena thinner ini sifatnya tidak korosif, jadi dia sangat aman untuk digunakan membongkar sepatu. Kenapa? Karena beberapa sepatu kondisinya terkadang masih menempel sangat kuat. Dan kalau kita menggunakan bahan yang korosif untuk membongkarnya, yang terjadi adalah beberapa bagian sepatu bisa jadi malah rusak atau patah. Contohnya Adidas Ultra Boost, itu ada bagian stabilizer yang terbuat dari bahan termoplastik, dan bila ketemu cairan yang korosif dia bisa retak atau pecah. Nah kalau kita menggunakan thinner itu jauh lebih aman. Jadi thinner ini cocok untuk proses membongkar sepatu. Kebetulan hari ini tidak ada contohnya, tapi kalau kalian mau eksperimen silahkan dicoba di rumah. Mas, bahan ini bisa didapetin di mana? Nah, untuk aseton, kalau kemasan yang kecil, teman-teman bisa cari di apotek atau di toko skincare ya.
teman-teman bisa cari pembersih kutek. Nah, itu adalah aseton. Contohnya seperti ini. Jadi dia aseton. Ini juga bisa kita gunakan untuk membersihkan lem lama di sepatu sebelum proses lem ulang. Atau kalau teman-teman ingin yang kemasannya lebih besar, teman-teman bisa langsung cari ke toko kimia terdekat atau bisa juga beli secara online. Untuk MEK, dia terbilang cukup jarang ya guys kita temui, meskipun di toko kimia itu cukup jarang. Jadi saran saya langsung saja teman-teman bisa langsung cari di toko online. Untuk thinner ini pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi, kita bisa cari di toko bangunan atau toko cat, mudah kita temui. Hanya saja thinner ini komposisinya tiap merek beda guys, jadi bagaimana hasil akhirnya itu tergantung dari masing-masing brand. Kalau saya bisa saran, yang pernah saya gunakan itu dari merek Impala. Nah, kalau mau samaan teman-teman bisa coba, itu cukup efektif juga untuk membersihkan lem. Mas, 3 bahan ini apakah cukup untuk membersihkan lem lama di sepatu? Nah, disclaimer ya guys, jadi untuk membersihkan lem lama di sepatu, 3 bahan ini hanya satu hal aja ya. Jadi kamu bisa kombinasikan ketiga bahan ini dengan amplas, mini grinder, atau cutter agar hasilnya lebih maksimal. Kamu bisa tonton juga video kita yang ini, bagaimana kita membersihkan sepatu sebelum lem ulang dengan mengkombinasikan beberapa alat dan bahan tadi. So guys, itu tadi 3 bahan yang bisa kamu gunakan untuk membersihkan lem lama sebelum pengaplikasian lem yang baru, biar hasil reparasimu rekat maksimal. Kira-kira bahan mana nih yang sudah pernah kamu coba? Atau belum pernah coba semuanya? Tulis pendapatmu di bawah ini di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan bagikan ke teman-teman lainnya agar bermanfaat. Dan jangan lupa aktifkan juga tanda lonceng karena kita akan bagikan info-info menarik lainnya dan tutorial seputar laundry dan reparasi sepatu guys. Itu dulu, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.